sebetulnya dia tidak layak lulus jadi PNS. Karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Halo guys, di video kali ini gue mau ngebahas soal ASN, seorang guru muda yang berani speak up soal praktik pungli di PMK Pangandaran. Namanya Hussein Ali. Sekarang dia lebih memilih untuk mengundurkan diri sebagai ASN karena tidak mencabut laporan dugaan praktik pungli di PMK Pangandaran. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut gak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang gak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Aneh sih ya. Dan tahu nggak gengs, ini baru satu dari sekian banyak kasus seperti ini, di mana orang baik akan ditekan dan dipojokkan oleh orang jahat dengan mengancam orang baik lainnya untuk membenci orang baik. Paham kan? Kalau udah begini, orang baik bakal takut untuk membela kebenaran, gengs, dan takut untuk speak up. Jadi kejahatan dan korupsi di daerah akan semakin banyak. Apalagi ketua BKB SDM yang dari awal udah kebakaran jenggot setelah si Hussein ini speak up. Kalau gue sih ya lebih percaya si Hussein gitu loh, karena punya bukti-buktinya. Apalagi orang ini mempertanyakan kinerja si Hussein, gengs, dan pada akhirnya juga dijawab telak oleh si Hussein. Kalau ditanya tentang kinerja saya di Pangandaran, saya rasa kerja saya semaksimal mungkin yang saya sudah lakukan. Mana ada guru yang didatangi muridnya untuk minta kuota ke saya pribadi ya. Saya waktu itu hanya punya uang 150.000, ada 2 murid datang ke saya. Kalau masalah kinerja, gue yakin si Hussein udah totalitas. Karena jarang banget guru seperti ini, gengs. Si Hussein ini sampai berkorban coba demi murid-muridnya saat belajar daring ya. Nggak punya kuota, datang ke Hussein untuk minta kuota. Dikasih kuota lah sama si Hussein dengan duit pribadinya. Demi anak-anak muridnya bisa belajar online. Sampai berjuang minta donasi ke youtuber-youtuber terkenal. Untuk apa? Ya untuk murid-muridnya. Dan uang donasi itu untuk dibelikan perlengkapan sekolah gitu. Dan itu pun gak dipotong sepeser pun oleh si Hussein. Kurang apa coba perjuangannya? Yang gua heran, kepala BKB SDM Pangandaran, Dhani Hamdani, ini yang bikin gua kesel banget, gengs. Dia mengatakan Hussein Ali dari awal tidak layak menjadi PNS. Saat tes kejiwaan itu dia tidak lulus katanya, gengs. Kan itu parah sih ini ya. Gue yakin ini perlu diperiksa nih kepala BKB SDM ini. Orang jujur mau berbuat baik malah dibilang tidak lulus tes kejiwaan. Ngeri banget ya fitnah di ruang lingkup kerja pemerintah. Semangat terus Pak Guru. Biarkan dikatakan gila, yang penting jujur. Si Dhani ini juga menegaskan alasan Hussein mengundurkan diri karena dari awal Hussein ini tidak mau jadi PNS. Aduh, pinter banget ngarang cerita, lupa Pak. Ditambah lagi koar-koar di media bilang kalau si Hussein Ali jadi PNS itu karena kemauan ibunya. Aduh, emang tukang fitnah itu orang. Sepertinya kepala BKB SDM ini harus diperiksa KPK ya. Sekarang kita coba lihat harta kekayaan BKB SDM ini dari tahun ke tahun, gengs. Oke, let's go. Nah, inilah total harta kekayaannya, gengs. Tahun 2019 harta kekayaannya 2,7 M. Tahun 2020 3,5 M. Nah, di tahun 2021 itu hampir 4 M ya, gengs. Di tahun 2022 itu ada 5 M lebih. Dalam waktu 3 tahun hartanya naik 3 M-an, gengs. Emang gaji PNS berapa sih? Itu dapat duit dari mana? Apa benar yang dibilang Hussein? Semangat terus untuk Hussein dan mungkin teman-teman juga yang lain. Ayo, jangan takut untuk speak up. Dan kasus ini juga mendapat banyak perhatian, gengs, dari berbagai pihak. Salah satunya Suci Pujiati ya, yang juga ikut turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ASN ini, gengs, yang mengaku kena pungli. Bu Suci juga langsung telepon bupatinya. Bupatinya juga mengatakan pengen ketemu Hussein untuk bicara dari hati ke hati. Dan kata bupatinya juga menegaskan kalau ada anak buahnya yang berbuat salah pasti akan ditindak. Ya semoga kasus ini cepat terkuak dan ya kita bisa bongkar lah kebusukan para oknum yang ada di PMK Pangandaran. Seperti biasa kita lanjut ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.